Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkannya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, Baginda Raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, kenapa saya diberi tepung gandum, sedangkan mereka semua diberi daging kambing?" Baginda Raja membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang sama kamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit tekanan darah tinggi? Saya khawatir Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh," jawab Baginda Raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan saya punya penyakit tekanan darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas. Ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka tidak sayang kepada saya, karena tepung gandum lebih berbahaya dari daging kambing," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum lebih cepat memicu darah tinggi dibanding daging kambing?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas Baginda Raja. "Ini sudah terbukti Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak, tapi syaratnya harus masuk akal. Namun apabila kau tidak bisa membuktikannya, kau akan saya hukum, Abu Nawas," terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Siap Paduka yang mulia, saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka yang mulia. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka Raja lebih yakin. Apakah Paduka Raja bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum, dan Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja diberi roti yang sama, dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, Baginda Raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Setiap hari saya selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing," bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. "Kau jangan meledekku, Abu Nawas. Beritahu aku, apa maksud perbuatanmu ini?" tanya Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri.
bahwa tepung gandum lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya? Jelas Abu Nawas. Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. "Sialan kau Abu Nawas, ternyata aku masih saja bisa dikelabui," kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai kesepakatan, Abu Nawas diberi hadiah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Di sebuah warung kopi, teman-teman Abu Nawas sedang membicarakan dirinya. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Setiap kali sang raja memberikan tantangan, selalu dapat dikalahkannya. Walhasil, Abu Nawas sering pulang membawa hadiah. Salah satu dari mereka berkata, "Aku ada ide sebuah tantangan untuk Abu Nawas, tapi kayaknya Abu Nawas tidak akan berani. Kalaupun dia menerima tantangan ini, yang pasti dia akan kalah dan bisa-bisa dihukum pancung oleh sang raja." "Tantangan apakah itu?" tanya mereka penasaran. "Aku akan menantang Abu Nawas untuk memantati Paduka Raja," jawabnya. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Abu Nawas datang. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa emangnya?" tanya Abu Nawas. "Kami semua tahu, kecerdikanmu sering membuat Paduka Raja kewalahan. Apapun tantangan dari Paduka Raja bisa kamu kalahkan. Tapi kami punya tantangan untukmu. Itu pun kalau kamu berani," kata mereka membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. Mereka kembali berkata, "Selama ini belum pernah ada seorang pun yang berani memantati Paduka Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" "Tentu saja tidak ada yang berani, karena itu adalah pelecehan berat. Hukumannya pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Nah itu dia, apakah engkau berani melakukannya?" tantang mereka. "Sudah aku katakan, aku hanya takut kepada Allah. Kalau aku bisa memantati Paduka Raja, apa imbalannya?" kata Abu Nawas balik menantang. "100 keping uang emas. Namun syaratnya Paduka Raja harus tertawa ketika kau pantati," jawab mereka. "Baiklah, aku terima tantangan itu," kata Abu Nawas. "Kapan kamu akan melakukannya?" "Sebagai bukti kami juga harus menyaksikan kamu memantati Paduka Raja," balas mereka. "Minggu depan Paduka Raja akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang diundang, termasuk aku. Hadirlah kalian di sana. Di acara tersebut nanti aku akan memantati Paduka Raja." Hari yang ditunggu pun tiba. Kawan-kawan Abu Nawas segera mendatangi acara yang diadakan oleh istana. Saat acara sudah dimulai, Abu Nawas tak kunjung datang. Sambutan dari para menteri dan petinggi kerajaan telah selesai, namun Abu Nawas masih belum juga datang. Teman-teman Abu Nawas saling berbisik satu sama lain kalau Abu Nawas tidak berani datang. Mereka pun senang karena kali ini Abu Nawas harus mengakui kekalahannya. Tibalah saatnya sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Paduka Raja. Semuanya terdiam mendengar pidato Paduka Raja. Saat Paduka Raja tengah berpidato, datanglah Abu Nawas. Tak seperti biasanya, kali ini Abu Nawas duduk di tempat paling belakang. Ia duduk di atas tanah di halaman istana. Kehadiran Abu Nawas membuat kawan-kawannya kaget. Sedangkan Paduka Raja heran dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas. Paduka Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena yang ia lihat Abu Nawas duduk di atas tanah. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas?" tanya Paduka Raja masih bingung. "Karpet hamba sendiri Paduka yang mulia,"
Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, jawab Abu Nawas. Tetapi sejak tadi aku tidak melihat karpet yang engkau bawa, kata Paduka Raja bertambah bingung. Baiklah Paduka yang mulia, kalau memang Paduka Raja ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkannya, kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut maju ke depan. Setelah cukup dekat dengan Paduka Raja, Abu Nawas berdiri, kemudian menungging, menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Posisi Abu Nawas ini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Paduka Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para petinggi istana. Sementara kawan-kawan Abu Nawas mengakui kekalahannya. Mereka tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak? Baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebana. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus. Sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar? Kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepadanya bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga. Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua, kata tabib ketiga. Mengalah bagaimana maksudnya? Tanya Tuan Menteri. Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati. Dan agar Tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas, saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya.
hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota Baghdad, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkap si pencuri, namun nihil, tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya saudagar itu telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Ia berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan si pencuri. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran, sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri hartanya. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang berhasil mengungkap siapa pencurinya. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ya, Abu Nawas memang terkenal dengan akal cerdiknya. Hampir semua permasalahan dapat ia pecahkan dengan cara yang unik. Mendengar berita tersebut tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir, sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas. Dia juga sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain. Namun dia abaikan pikiran itu, karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi. "Aku harus berhati-hati, jangan sampai terjebak tipu muslihat Abu Nawas," ujar si pencuri dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas meminta semua penduduk untuk berkumpul di balai kota. Tidak boleh ada yang tidak datang, semuanya wajib hadir. Setelah semua penduduk berkumpul termasuk si pencuri, kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Tapi ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 5 cm ketika dipegang oleh si pencuri. Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 5 cm, maka dialah pencurinya." Untuk membuktikan kesaktiannya, Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon.
Secara tiba-tiba, pohon tersebut langsung meledak dan tumbang ke tanah. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kekuatan luar biasa yang terdapat pada tongkat Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, sang istri menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik. Sebelum pertemuan berakhir, Abu Nawas membagikan satu persatu tongkatnya kepada seluruh penduduk kota. Rupanya Abu Nawas sudah menyiapkan banyak tongkat dengan ukuran panjang yang sama. Setibanya di rumah, si pencuri mulai merasa gelisah. Dia terus berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan identitasnya. Sampai akhirnya sebelum tidur dia menemukan cara yang menurutnya tepat. Ia pun segera mengambil tongkat itu dan memotongnya 5 cm. Dengan begitu tongkatnya tidak akan bertambah panjang 5 cm. Si pencuri pun akhirnya dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, si pencuri juga menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Setelah itu, dengan wajah ceria, ia meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat ia pergi jauh, tiba-tiba Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya. Kemudian si pencuri dihadapkan kepada Abu Nawas. "Selama ini ternyata kamu pencurinya," kata Abu Nawas. "Kamu telah membuat resah penduduk kota." "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," sanggah si pencuri mencoba mengelak. "Buktinya adalah tongkat kamu berkurang 5 cm, balas Abu Nawas. "Kamu pasti potong tongkat itu 5 cm untuk mengelabui aku dan berharap tongkatnya tidak bertambah panjang agar kamu tidak ketahuan sebagai pencurinya. Tapi ketahuilah, mana ada tongkat bisa panjang dengan sendirinya. Itu kan hanya tipu muslihat saya untuk mengungkap siapa pencurinya." Sadar justru dirinya yang telah dikelabui Abu Nawas, si pencuri pun akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara untuk mendapatkan hukuman. Sementara harta saudagar kaya yang disimpan pencuri diberikan kepada Abu Nawas sebagai hadiahnya. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya, serta dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Penemuan apa yang sudah kalian ciptakan?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka. Tapi dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama bendanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka.
Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukanlah penemuan sembarangan, ujar ilmuwan kedua. Bagus, kalau kau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. Saya sedang melakukan penelitian, membuat benda yang sangat bermanfaat, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya? Apa kegunaan benda tersebut? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti, nantinya pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang, meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, 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 sungguh menakjubkan. Sudahkah kau beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan benda itu jadi? Tanya Baginda Raja. Karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama Paduka, dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Hei Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa yang sudah kau temukan? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpinggal-pinggal, begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurusnya. Penemuan kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya? Apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kau melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Penemuan saya tak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatkannya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih dalam penelitian, ujar Abu Nawas. Baginda Raja yang juga mendengar obrolan mereka merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benarkah Abu Nawas? Kau tidak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kau yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, tentu saja bisa dan akan kubuktikan sekarang, jawab Abu Nawas. Semakin bertambah kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa, apa nama benda penemuanmu? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar, kita telah dikerjai Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian tak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa adanya manusia tinggal di bumi,
Itu dikarenakan Nabi Adam berbuat kesalahan. Pada awalnya Nabi Adam tinggal di surga dengan berbagai kenikmatan yang tiada tara. Akan tetapi karena tipuan dan rayuan iblis, Nabi Adam akhirnya melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi, sehingga membuat dirinya dikeluarkan dari surga. Ternyata perbuatan Nabi Adam tersebut pernah dipermasalahkan oleh Nabi Musa. Suatu ketika saat mereka berdua bertemu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Hai Adam, engkau adalah nabi yang telah diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh langsung dari ruhnya, disujudi oleh para malaikat, dan ditempatkan di surganya. Namun engkau telah mengeluarkan manusia ke bumi karena kesalahan yang telah diperbuat olehmu." Nabi Adam pun membalas, "Engkau juga adalah nabi pilihan Allah, dan kepadamulah kitab Taurat diturunkan. Kapan kitab Taurat itu diciptakan?" tanya Nabi Adam. 40 tahun sebelum engkau diciptakan, jawab Nabi Musa. "Apakah di dalam kitab Tauratmu terdapat ayat yang berbunyi, 'Durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia'?" tanya Nabi Adam. "Iya, ada," jawab Nabi Musa. "Lalu kenapa kau menyalahkan aku atas perbuatanku, padahal kesalahanku ini sudah tertulis di dalam kitab Tauratmu jauh sebelum 40 tahun aku diciptakan?" ujar Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun mengalahkan hujah Nabi Musa yang menyalahkan dirinya. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan juga terdapat dalam kitab Duratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana beliau ini merupakan sahabat Nabi yang paling kaya raya. Dan dengan kekayaannya ini, beliau selalu bersedekah dengan jumlah yang besar. Tapi anehnya, beliau justru semakin kaya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf memborong semua dagangan dari kota Sam untuk dibawanya ke Madinah. Saat dagangannya mulai memasuki kota, terlihat seperti barisan pawai yang tak ada hentinya. Pasalnya, hewan unta yang membawakan barang dagangannya berjumlah ada 700 ekor. Sebuah jumlah yang sangat fantastis. Kedatangannya tersebut disambut meriah penduduk Madinah. Suasana pun menjadi gegap gempita. Sayyidah Aisyah yang merupakan istri Rasulullah terkejut saat melihat hal itu. Ia ingin tahu penyebab suasana kegembiraan itu. Lalu salah seorang penunggang unta menjelaskan, "Kami baru tiba dari negeri Sam. Lihatlah unta-unta kami syarat dengan muatan barang. Kafilah ini milik Abdurrahman bin Auf." Sayyidah Aisyah pun membalas, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abdurrahman. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa beliau dalam suatu tidurnya bermimpi melihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak." Perkataan Sayyidah Aisyah itu akhirnya sampai juga ke telinga Abdurrahman bin Auf. Betapa bahagianya hati Abdurrahman karena Rasulullah telah menjaminnya masuk surga. Tapi dalam hati ia berkata, "Andai mampu aku memasuki surga sambil berjalan." Kemudian sebelum iring-iringan unta berhenti, ia bergegas menuju rumah Sayyidah Aisyah. "Wahai Ummul Mukminin, aku akan menginfakkan seluruh unta beserta muatannya di jalan Allah," kata Abdurrahman bin Auf. Segera setelah itu, beliau membagi-bagikan seluruh barang dagangannya kepada penduduk Madinah. Sementara para sahabat lainnya penasaran dengan sabda Rasulullah ini. Kenapa Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak? Tidak seperti sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga. Mereka memasuki surga laksana secepat kilat yang menyambar. Abdurrahman pun menangis dan berdoa kepada Allah.
jadikanlah aku ini orang miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau seperti Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Tidak hanya itu, beliau juga kerap bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya supaya dirinya dapat masuk surga minimal berjalan kaki. Rasulullah menjawab, "Perbanyak bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan memasuki surga." Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendengar kabar beberapa petani kurma mengalami gagal panen. Banyak buah kurmanya menjadi busuk. Para petani ini pun menjadi sedih karena harus mengalami kerugian dengan jumlah yang tak sedikit. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia memborong semua hasil panen kurma dengan harga yang wajar. Tentu saja para petani menyetujuinya dengan penuh sukacita. Setelah transaksi disepakati, Abdurrahman bin Auf membayarnya secara kontan. Para petani pun tidak jadi rugi. Tapi para petani ini heran kenapa Abdurrahman bin Auf mau membelinya dengan harga yang wajar. Ternyata beliau melakukan itu supaya bisa menjadi miskin. Beliau lalu menjual kembali kurmanya dengan harga yang lebih mahal dan berharap orang-orang tidak akan ada yang mau membelinya. Dengan begitu ia akan menjadi bangkrut. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba datang rombongan utusan dari Yaman. Uniknya orang-orang itu justru mencari kurma-kurma yang busuk. Mereka menjelaskan bahwa negerinya sedang dilanda wabah. Dan menurut tabib sang raja, salah satu obat untuk menangkal penyakit menular itu adalah dengan ramuan yang terbuat dari bahan kurma-kurma yang busuk. Mereka pun lalu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Begitulah kisah sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditakdirkan oleh Allah sebagai sahabat yang kaya raya. Meskipun beliau sudah melakukan berbagai cara untuk miskin, namun kalau Allah sudah berkehendak, tak akan ada yang bisa merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati persediaan barang-barang di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih barang-barang kebutuhannya di pasar. Barang-barang belanjaannya yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Saking asiknya berbelanja, tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Karena terlalu banyak, Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah dipenuhi oleh barang belanjaan. Lalu ia pun berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seorang kuli panggul. Hingga pada akhirnya pandangannya tertuju kepada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap. Ia berpikir orang tersebut pastilah kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. "Hei kamu, kemari, tolong bawakan belanjaan saya, nanti kamu saya beri upah," ucap Abu Nawas. "Baik tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas pun lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan mendahului si kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asik berjalan dengan santai, sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa keranjang penuh belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhannya sehari-hari. Saat ia sedang asik memilih-milih barang,
Tiba-tiba salah satu kawannya menghampiri. "Hei Abu Nawas, aku tadi melihat orang yang mencuri belanjaanmu minggu lalu," kata kawannya kepada Abu Nawas. "Mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia, ayo kita tangkap dan suruh dia ganti rugi," ajak kawannya. Namun yang dilakukan Abu Nawas membuat kawannya heran. Ia justru berlari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. Ia bersembunyi di sana sampai si kuli panggul pergi meninggalkan pasar. Barulah setelah itu Abu Nawas keluar dari persembunyiannya dengan membuang nafas yang lega. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu malah bersembunyi?" tanya kawannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan keranjang belanjaanku selama seminggu, sedangkan aku belum sempat memberi dia upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuan dia ke pasar untuk mencariku, makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu berlalu meninggalkannya dan berkata, "Kamu memang aneh Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Abu Nawas punya cara unik untuk menyadarkan hakim nakal. Bukannya dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, Abu Nawas malah memberinya hadiah. Akan tetapi justru hadiah itu yang membuat hakim itu tersadar akan perbuatan nakalnya. Saat itu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid sedang mengalami krisis keadilan. Banyak hakim adil meninggal dunia, sementara hakim pengganti yang ditunjuk ternyata salah. Akibatnya, hakim tersebut tak bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang hakiki. Tak hanya moralnya yang kurang bagus, tapi mereka juga tak banyak mengetahui hukum-hukum agama. Maka tidak aneh jika kemudian muncul kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan mereka yang sebenarnya mempunyai tugas menegakkan hukum. Korupsi semakin meluas, sementara penyalahgunaan hukum sepertinya telah menjadi hal yang biasa. Abu Nawas merasa prihatin. Ia lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi salah satu hakim untuk mengurus surat perjanjian. Namun hakim di kotanya selalu mengatakan kalau dirinya tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan itu terus berlangsung, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Tapi Abu Nawas tahu jika suap menyuap itu dilarang dalam agama, sehingga ia berencana untuk memberi pelajaran kepada hakim itu. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Lalu oleh Abu Nawas gentong itu dibawanya ke rumah Pak Hakim. Melihat kedatangan Abu Nawas yang membawa gentong berisi mentega, kesibukan hakim mendadak hilang. Ia segera menyambut Abu Nawas dengan senyuman yang ramah. "Silakan Abu Nawas, ada yang bisa saya bantu?" ucap sang hakim pura-pura tidak tahu. Abu Nawas menjawab, "Begini Pak Hakim, kedatangan saya kemari ingin meminta tanda tangan Pak Hakim untuk mengurusi surat perjanjian saya. Tetapi saya hanya membawa gentong berisi mentega sebagai rasa terima kasihku kepada Pak Hakim. Apakah segini pantas Tuan Hakim?" Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Tapi jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas.
Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor Tuan Hakim setelah mendapatkan tanda tangannya. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya, mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk, seperti kotoran hewan, gerutu sang hakim. Lantas hakim teringat perkataan Abu Nawas, jangan terlalu dalam mencoleknya. Setelah berpikir panjang, ia pun baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyadarkannya agar meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia pun mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekhilafannya selama ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya, itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur dia langsung mendapatkan siksa? Tanya salah satu kawannya. Benar, orang tersebut langsung mendapatkan siksa, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya, kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah. Duduklah bersama kami, biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi sudah aku bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya beda-beda, tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja Abu Nawas,
karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, balas si pemuda. Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu? Dan dalam tidurmu, kamu memimpikan sesuatu? Tanya Abu Nawas. Iya, saya pernah. Memangnya kenapa? Jawab si pemuda. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa. Saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu ketika melihatmu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Yang kamu lihat, mereka terlihat begitu tenang. Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, perbuatan Abu Nawas dianggap hampir mencelakai Baginda Raja. Padahal Abu Nawas tidak sengaja, bahkan tidak merasa melakukan hal itu. Ini pasti akal-akalan Baginda untuk bisa menghukum saya, pikir Abu Nawas. Tidak lama berselang, datanglah beberapa prajurit kerajaan ke rumah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang, karena musim tanam kentang akan segera tiba. Ketika para prajurit kerajaan datang, ia sedang mencangkul di ladangnya. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkutik, ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi, kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Untuk meminta bantuan tetangganya rasanya tidak mungkin, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Abu Nawas pun akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Tak menunggu lama, Abu Nawas langsung memanggil prajurit penjaga penjara. "Tuan, bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya prajurit. "Bolehkah aku pinjam pensil dan selembar kertas? Aku ingin menulis surat untuk istriku. Sebab aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Prajurit tersebut lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata ia melaporkan permintaan Abu Nawas itu kepada Baginda Raja. "Penuhi saja permintaannya. Aku penasaran, rahasia apa yang selama ini Abu Nawas sembunyikan?" ujar Baginda Raja. Prajurit itu pun lalu kembali menemui Abu Nawas dengan membawa pensil dan kertas. Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan sampai ada orang mencangkul di ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah tersebut. Dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun. Jaga baik-baik ladang kita." Tentu saja surat Abu Nawas untuk istrinya itu terlebih dahulu dibaca oleh Baginda Raja. "Oh, ternyata kamu menyembunyikan harta karun dariku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dalam hati. Dengan cepat Baginda Raja segera menyuruh puluhan prajuritnya untuk mencangkuli ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Namun sang istri tidak berani bertanya kepada para prajurit tersebut. Ia hanya duduk sambil memperhatikan mereka. Setelah waktu menjelang maghrib, para prajurit itu pun kembali ke istana menghadap Baginda Raja. "Apakah kalian menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sudah kami cangkuli semua ladangnya, tapi kami tak menemukan apa-apa
Tidak lama kemudian datanglah prajurit penjaga penjara menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan surat lagi dari Abu Nawas untuk istrinya, kata prajurit sambil memberikan suratnya. Setelah Baginda membuka dan membacanya, ia pun berkata, "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah berhasil mengerjai aku dan prajuritku." Ternyata isi surat keduanya itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus mencangkulnya." Karena tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, Baginda Raja pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas. Salah satu menterinya bertanya kepada Baginda Raja, "Kenapa Paduka yang mulia melepaskan Abu Nawas?" Baginda Raja menjawab, "Kalau dia terus dipenjara sampai musim panen tiba, nanti yang ada malah prajurit saya yang memanen kentangnya, sedangkan dia enak-enakan duduk di penjara sambil menikmati hasilnya. Karena aku yakin dia pasti punya banyak siasat cerdik untuk melakukannya," ujar Baginda Raja. Kini Abu Nawas pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, tapi ia juga merasa khawatir karena sekarang Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Akan tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Dan Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu kepadanya. Namun untuk mengantisipasinya, Abu Nawas punya siasat yang lebih mengagumkan. Apakah siasat Abu Nawas itu? Siasatnya adalah Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai tukang meramal nasib orang. Sejak ia membuka praktek tersebut, rumahnya kini selalu penuh dengan para tamu pasien. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya. Mendengar Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan tanpa alasan yang jelas, Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas digiring ke tempat yang gantungan. Ia berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Baginda penasaran. "Bagaimana saya tidak bahagia Paduka yang mulia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku. Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Paduka yang mulia sudah tahu sendiri kan kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset. Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat. Kita akan di sana bersama-sama Paduka yang mulia, dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana." Spontan wajah Baginda langsung menjadi pucat. Ia pun terlihat takut dan gemetaran. "Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hei prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga." Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera ia membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hei para prajurit, kalian tahu sendiri kan
Beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena hal ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja. Walhasil Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.